بالحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan saum Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan kita selama melaksanakan saum Ramadan tahun ini telah diberikan kekuatan dan sampai selesai melaksanakan selama bulan Ramadan ini dengan penuh pengharapan ridha Allah, penuh kita mengharapkan pahala semata-mata dari Allah SWT. Bagaimana yang tadi disebutkan, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa kita melaksanakan saum Ramadan dengan penuh keikhlasan semata-mata mengharap ridha Allah, mudah-mudahan kita ampuni dosa-dosa yang lalu. Alhamdulillah, walaupun keadaannya cuacanya itu tidak bersahabat, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Alhamdulillah pada hari ini hujan, mudah-mudahan membawa keselamatan kita melaksanakan saum dan berdekatan. Kalau kita lihat istilah daripada Ramadan itu ada dengan satu Quran. Ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Bulan diturunkan Al-Quran itu merupakan sesuatu karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia, karena tanpa ada Al-Quran kita mungkin tidak tahu pedoman apa yang dilakukan sebagai orang Islam. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai petunjuk yang turun pada bulan Ramadan, kita itu lakukan dengan baik, berlaku dengan baik, karena itu ada pedoman hidup. Pedoman kita merupakan suatu kekuatan untuk pengabdian kita kepada Allah dan juga pengabdian bersama kita sebagai makhluk hidup selama hidup di dunia ini, sehingga kita itu bisa selamat dunia dan akhirat. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita bicara pada istilah Ramadan, kalau kita bertanya pada anak-anak mungkin, kalau bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan Ramadan itu bulan puasa. Kalau bulan puasa ya Ramadan. Apa bedanya Ramadan dengan bulan puasa? Sebetulnya kalau kita lihat, istilah Ramadan itu adalah istilah yang tidak berkaitan dengan puasa. Kalau kita lihat, kalau puasa setiap nabi diturunkan itu ada, satu umat ada nabi-nabi. Dan Nabi Musa, Nabi Isa juga ada. Nabi-nabi yang lain
yang sudah diperintah oleh Allah untuk mengatur pada kalangan umatnya, ada yang namanya bulan puasa. Hanya kalau kita lihat dari beberapa cara yang gampang kita buat dalam apa yang saya baca, pada waktu zaman dulu, yaitu waktu zaman Arab kuno itu puasa dilakukan sesuai dengan masa apa yang berjalan pada saat itu. Jadi masa itu berjalan, situasinya berjalan, maka kebetulan puasa itu jatuh pada waktu kondisi yang panas. Kondisi yang panas sekali, maka orang Arab itu melaksanakan puasa itu, Ramadan itu dengan istilah, dengan puasa itu dengan istilah. Jadi Ramadan itu karena situasi yang terjadi pada waktu itu zaman Arab ini. Jadi kalau misalnya kebetulan pada saat itu terjadi musim panas, kalau musimnya dingin mungkin istilahnya bukan Ramadan. Tetapi ada pendapat yang lain yang kita lihat dari surat Al-Qasas. Apa yang kita lihat dari surat Al-Qasas nomor 6, ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma syaa wa yahtar. Ini akhir ayat. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Jadi sesuatu emang kehendak. Orang itu bisa tercapai kalau tidak mendapat restu Allah, tidak mungkin bisa. Jadi kalau istilahnya Allah memilih suatu kehendak, memilih tempat itu juga kehendak. Jadi kalau kita lihat apakah Allah memilih menentukan rasul, membentukkan nabi, membentukkan ulama, membentukkan filosof, membentukkan pemimpin dan sebagainya, itu juga kehendak Allah. Tanpa ada kehendak Allah tidak mungkin akan terjadi. Nah, tempat-tempat misalnya yang kita lihat, misalnya kalau kita lihat Allah menentukan bahwa di Mekah itu diturunkan wahyu. Karena Nabi Muhammad itu adalah di Mekah, jadi turun wahyu di Mekah. Pertama Iqra adalah Mekah. Karena itu kehendak Allah menentukan wahyu turun di Mekah. Yang kedua, tempat. Ka'bah itu sebagai tempat kiblat orang muslim dan muslimah. Ini adalah tempat untuk menunjukkan bahwa ini adalah tempat ditentukan Allah, bahwa Allah yang menentukan bahwa Ka'bah itu adalah tempat persatuan dan kiblat orang-orang yang beriman dan kita mentaati segala mukmin dan mukmin. Ini adalah ketentuan. Jadi yang kaitannya dengan tempat, yang kaitannya dengan pilihan, itu semua itu adalah kehendak Allah. Oleh karena itu, bahwa Allah menentukan Ramadan itu yang kebetulan istilahnya disebut dengan, kalau dalam jamaknya itu adalah Ramadanat atau Armida, itu namanya trip. Kalau dalam istilah yang lain dimana Ramadan itu artinya panas sekali. Kalau Ramadan itu adalah panas yang sampai melupas gitu, panas sekali, ada lebih panas sekali. Oleh karena itu bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat panas.
Panas di sini bukan karena situasi yang panas itu, karena kebetulan di Arab zaman dulu panas sekali. Yang orang dulu katanya pada waktu itu, dari saya lihat orang kampung yang pernah lihatnya, kalau misalnya kesian membanjur air menjauh misalnya tempat itu, kalau banjir kan langsung kering. Begitu juga memang sangat panas sekali. Oleh karena panasnya di dalam bulan Ramadan itu adalah untuk menguji kita agar kita itu mempertahankan kesabaran kita melaksanakan di dalam pelaksanaan bulan Ramadan, jalankan puasa Ramadan. Maka dari sini ada istilah yang disebut dengan Ramadan itu adalah syahrul sabri, atau adalah bulan untuk mempertahankan dari kesabaran kita. Istilah lain, as-sawmi nisfu sabr, as-sabru nisful iman. Puasa itu separuh daripada sabar, dan sabar itu separuh daripada iman. Oleh karena itu, kita dalam melaksanakan saum ini betul diuji untuk mempertahankan keyakinan kita, karena yang puasa itu bukan hanya jasmani dan rohani kita puasa, semuanya organ kita puasa. Jadi puasa ini secara menyeluruh, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu harus puasa. Sehingga kita benar-benar apa yang kita lihatkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Artinya kita benar-benar bahwa melaksanakan saum itu, kita itu adalah keikhlasan kita, ketulusan kita untuk pengabdian kepada Allah, agar segala amal ibadah kita diterima, segala dosa-dosa yang telah lalu kita diampuni, sehingga kita setelah selesai bulan Ramadan kita bagikan sebagai seorang bayi yang baru lahir dari itu yang kita lihatkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.